Hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih pemikiran teologis dari Charles Hodge. Kita bakal lihat dari kutipan-kutipan karyanya yang terkenal itu, Systematic Theology. Anda udah bagikan beberapa bagian ya. Nah, tujuan kita sekarang ini ya membongkar gimana sih Hodge membangun kerangka berpikirnya. Kita fokus ke hubungan antara iman, terus akal, Alkitab, sama pemahamannya tentang Tuhan dan tindakannya di dunia. Anggap aja ini kayak peta buat ngerti salah satu pendekatan teologis yang wah pengaruhnya besar banget. Jadi kita nanti lihat gimana Hodge anggap teologi itu kayak semacam ilmu, terus peran akal sama Alkitab gimana dalam cari kebenaran menurut dia. Kita singgung juga kritiknya ke pandangan lain kayak rasionalisme, mistisisme, baru deh masuk ke konsep inti soal Tuhan, penciptaan dan pemeliharaan ilahi atau providensia. Oke? Siap ya, kita bedah bareng-bareng. Mari kita mulai. Ingin teologi sama ilmu alam, kayak astronomi atau kimia gitu. Buat dia, teologi itu bukan cuma kumpulan fakta atau ayat Alkitab yang misah-misah gitu aja, enggak. Kayak ilmuwan cari hukum alam, nah teolog tugasnya itu memahami prinsip atau doktrin yang nyatuin, yang jelasin fakta-fakta di Alkitab. Dia tekanin banget metode induktif di sini. Jadi kumpulin data-data dari Alkitab tentunya, terus susun data itu, baru tarik kesimpulan. Jadi doktrin gitu. Mirip lah kayak Newton lihat apel jatuh terus rumusin hukum gravitasi. Teolog lihat pola di Wahyu Alkitab buat pahami ajaran iman. Betul. Dan yang krusial banget buat Hodge itu, ya sumber fakta teologisnya. Sumber utamanya, yang paling punya otoritas, itu Alkitab. Dia nggak nolak sih kalau alam semesta atau pengalaman rohani bisa kasih kita sedikit gambaran soal Tuhan. Tapi tetap Alkitab itu standar tertinggi, kayak batu ujinya gitu buat kebenaran teologis. Anda mungkin ingat ya semangat reformasi di ucapannya yang terkenal itu, Alkitab dan Alkitab saja adalah agama Protestan. Makanya, dia pentingin banget perlunya jujur secara intelektual pas kita baca, pas kita tafsirin Alkitab. Mirip sikap ilmuwan yang jujur sama data eksperimennya. Tapi Hodge juga realistis kok. Dia ngaku kalau godaan buat bias pribadi itu lebih gede di teologi. Ya wajar kan? Ini nyangkut keyakinan kita yang paling dalam. Nah ini nih, ini bawa kita ke pertanyaan penting. Mungkin Anda juga kepikiran pas baca kutipannya. Kalau Alkitab sumber utama, terus akal kita buat apa dong? Apa kita mesti matiin logika pas baca Alkitab? Nah, Hodge punya jawaban yang cukup berimbang ya menurut dia. Akal itu justru perlu buat memahami wahyu. Ya logikanya, kita kan nggak bisa percaya sesuatu kalau proposisinya aja kita nggak ngerti, ya kan? Akal itu fungsinya kayak alat instrumen buat ngerti makna teks Alkitab. Dia sebut ini, kalau istilah teknisnya, usus organikus. Tapi nah ini penting, akal itu ada batasnya. Akal kita, kata Hodge, bisa nilai apakah suatu pernyataan itu secara logika nabrak atau nggak mungkin. Kemampuan ini disebut judicium contradictionis. Misalnya, kita tahu Tuhan nggak mungkin adil sekaligus nggak adil di waktu yang sama. Itu jelas kontradiktif. Tapi akal manusia nggak sanggup nentuin kebenaran wahyu ilahi yang melampaui pemahaman kita. Hal-hal yang incomprehensible, yang nggak terselami gitu. Hodge kasih argumen menarik loh. Dia bilang, dalam sains aja, banyak hal yang kita terima benar berdasarkan bukti meskipun kita nggak paham-paham amat. Jadi ya aneh aja gitu kalau kita nolak kekristenan cuma karena ada doktrin yang melampaui jangkauan penuh akal kita. Ada rasionalisme yang ekstrim, kayak deisme, yang jadiin akal satu-satunya sumber pengetahuan agama, nolak wahyu supernatural sama sekali. Ada juga yang lebih moderat, mereka terima wahyu, tapi akal jadi hakim terakhir. Akal yang nentuin mana bagian wahyu yang bisa diterima, mana yang enggak. Nah, Hodge nolak dua-duanya. Kenapa? Karena dia yakin wahyu ilahi itu dari Tuhan, ya pasti melampaui kemampuan akal manusia buat ngerti sepenuhnya. Akal nggak bisa jadi standar tertinggi buat nilai firman Tuhan. Terus ada lagi yang dia sebut dogmatisme. Ini bukan arti kaku ya, tapi lebih ke usaha buat damain iman sama akal. Sampai-sampai otoritas iman akhirnya didasarin sama pembuktian rasional. Kritiknya di sini lumayan tajam sih. Pendekatan kayak gini, risikonya iman jadi cuma pengetahuan intelektual aja. Saat itu, posisi Hodge jelas banget. Dalam teologi, iman itu duluan. Kita terima kebenaran Alkitab karena otoritas Allah yang bersaksi, baru deh kita usaha pahami sejauh mungkin pakai akal yang diterangi Roh Kudus. Kerangka pikir kita, mau filosofis atau saintifik, ya harus dibentuk Alkitab.
bukan Alkitab yang dipaksa masuk ke kerangka kita. Oke, oke. Jadi kita punya Alkitab sebagai standar paling tinggi, terus akal itu alat penting, tapi ada batasnya. Nah, tapi gimana soal jalur lain? Maksudnya kayak pengalaman pribadi, perasaan religius, atau intuisi batin gitu. Kan banyak tradisi yang tekenin ini. Ini bawa kita ke kritik Hodge terhadap apa yang dia sebut mistisisme. Sepemahaman Hodge ya, mistisisme itu pendekatan yang terlalu ngandelin perasaan atau intuisi batin sebagai sumber utama pengetahuan soal Tuhan. Seringnya malah ngorbanin peran akal sehat sama doktrin yang objektif. Dia pakai Schleiermacher sebagai contoh, setidaknya menurut interpretasi dia, yang dasarin agama pada perasaan ketergantungan mutlak. Dari sudut pandang ini, wahyu itu bukan komunikasi kebenaran dari Tuhan dalam bentuk proposisi, tapi lebih kayak pencerahan batin gitu, yang kualitasnya tergantung tingkat spiritual atau budaya orangnya. Nah, penting buat kita paham deh, nuansa penolakan Hodge di sini. Dia hati-hati banget bedain mistisisme versi definisi dia ya, sama doktrin Kristen tentang iluminasi, pencerahan oleh Roh Kudus. Itu beda, iluminasi Roh Kudus. Dalam pandangan reform yang Hodge anut juga, itu bukan wahyu baru yang nambahin atau gantiin Alkitab. Bukan. Iluminasi itu kerja Roh Kudus di hati dan pikiran orang percaya, supaya mereka bisa ngerti, bisa nerima, dan bisa nerapin kebenaran yang udah diwahyukan secara objektif di Alkitab. Jadi pengalaman rohani pribadi itu nyata, berharga. Tapi buat Hodge, nggak boleh jadi sumber otoritas sendiri. Harus diuji. Setiap pengalaman batin mesti diuji, disesuaikan sama apa yang Alkitab ajarkan soal karakter Tuhan dan hidup Kristen yang sejati. Bahayanya kalau perasaan atau intuisi jadi standar tertinggi, ya kata Hodge, nanti jadi subjektif banget. Bisa jadi teologinya sebanyak orang yang ngerasain. Nggak ada patokan objektif lagi, doktrinal objektif yang udah Tuhan wahyukan di Alkitab. Jadi pengalaman penting, tapi Alkitab tetap hakimnya. Gitu. Baiklah, oke. Kita udah bahas sumber pengetahuan teologis menurut Hodge. Nah, sekarang kita geser dikit ke pertanyaan yang lebih mendasar lagi. Gimana kita bisa tahu Tuhan itu ada? Dan kalau dia ada, dia itu kayak apa sih? Di kutipan-kutipan yang Anda bagi itu, Hodge singgung beberapa argumen klasik ya buat keberadaan Tuhan. Ada argumen kosmologis, sederhananya semua yang ada pasti ada sebabnya, alam semesta ini ada, jadi ya pasti ada penyebab pertama yang nggak disebabkan apa-apa lagi. Ada juga argumen teleologis, itu yang lihat keteraturan, desain yang luar biasa di alam, dari sel yang rumit sampai harmoni ekosistem, ini nunjukin ada perancang cerdas di baliknya. Tapi kayaknya nih Hodge kasih penekanan kuat ke argumen dari sifat moral manusia. Fakta bahwa kita punya kesadaran moral, rasa tanggung jawab, bisa bedain benar salah, ada suara hati nurani, semua ini menurut dia nggak bisa dijelasin cuma dari sudut pandang materi aja. Fenomena moral ini nunjuk ke adanya pemberi hukum moral yang pribadi, yaitu Tuhan yang ngenanamin standar kebenaran dan keadilan di diri kita. Iya, betul. Dan pas jelasin siapa Tuhan itu, Hodge balik lagi, pijakannya kuat banget di Alkitab. Pertama, Tuhan itu roh. Ini bukan berarti nggak nyata ya, justru sebaliknya. Artinya, dia bukan materi, nggak dibatasi tubuh fisik. Sebagai roh, dia sadar diri, dia mikir, merasa, berkehendak. Dia pribadi yang hidup. Kedua, Tuhan itu tak terbatas, infinite. Dia nggak dibatasi apapun di luar dirinya. Ketakterbatasan ini termasuk keberadaannya. Dia maha hadir, nggak terikat ruang dan waktu. Dia kekal, ada sebelum waktu dan melampaui waktu. Ketiga, Tuhan itu absolut. Dia ada dari dirinya sendiri. Istilahnya aseity, independen, nggak bergantung pada siapapun atau apapun buat ada. Satu hal yang Hodge tekanin banget di sini itu soal sifat pengetahuan kita tentang Tuhan. Pengetahuan yang kita dapat dari wahyu Alkitab itu benar dan bisa diandelin. Kita benar-benar kenal Tuhan sebagaimana dia nyatain dirinya. Tapi, pengetahuan kita itu juga parsial dan nggak memadai. Nggak akan pernah kita bisa pahami Tuhan sepenuhnya dalam segala kemuliaan dan kedalamannya yang tak terbatas itu. Ya iyalah, pikiran kita terbatas, Tuhan nggak terbatas. Tapi Hodge nolak keras pandangan agnostik yang bilang kita nggak bisa tahu apa-apa soal Tuhan yang absolut. Wahyu itu kasih kita pengetahuan yang nyata meskipun nggak menyeluruh.
Oke, lalu gimana Tuhan yang tak terbatas ini berhubungan sama dunia kita yang terbatas ini? Gimana Hodge pahami tindakan-tindakan Tuhan? Kita mulai dari awal deh, penciptaan. Hodge tegas banget soal doktrin Alkitabiah creatio ex nihilo, penciptaan dari ketiadaan. Ini penting nih, Tuhan nggak bentuk alam semesta dari materi yang udah ada, itu nanti jadi dualisme. Nggak juga nyiptain dari substansi dirinya, itu panteisme jadinya. Dia ciptain segala sesuatu yang tadinya nggak ada, jadi ada. Cuma lewat firman-Nya yang berkuasa. Titik. Penekanan di penciptaan khusus ini juga yang jadi dasar penolakannya terhadap teori evolusi di zamannya, yang dia lihat sebagai penyangkalan peran langsung Tuhan dalam nyiptain keragaman makhluk hidup. Nah, setelah nyiptain, Tuhan nggak ninggalin ciptaannya gitu aja kan? Disinilah masuk konsep pemeliharaan ilahi atau providensia. Bagi Hodge, ini bukan cuma ngawasin pasif aja. Tuhan itu secara aktif dan terus-menerus nopang keberadaan segala sesuatu dan memerintah jalannya alam semesta. Governs. Ini nyakup hukum alam, sejarah bangsa-bangsa, bahkan hidup tiap individu. Nah, yang menarik dan sering jadi debat itu pandangan Hodge bahwa pemeliharaan Tuhan juga nyakup tindakan bebas manusia, termasuk yang berdosa. Tapi, dan ini krusial banget buat dia, tanpa jadiin Tuhan pencipta atau pelaku dosa itu sendiri. Jadi Tuhan berdaulat, manusia tetap tanggung jawab. Gimana tuh? Nah, iya. Ada baiknya kita perjelas dua hal penting nih soal pemeliharaan ini. Pertama, Hodge nolak gagasan yang kadang disebut penciptaan berkelanjutan, continuous creation, kalau artinya itu Tuhan tiap saat secara langsung nyiptain ulang dunia dari nol. Pandangan ekstrim kayak gitu, menurut Hodge, bakal ngilangin realitas dan fungsi dari apa yang disebut penyebab sekunder, yaitu hukum alam dan kehendak bebas makhluk ciptaan, yang benar-benar berfungsi dan ngasih efek di dunia. Sebaliknya, Hodge negesin kalau dalam pemeliharaannya yang biasa, Tuhan itu kerja lewat dan bareng sama penyebab-penyebab sekunder ini. Dia pakai proses alam, keputusan manusia, buat laksanain rencananya. Kedua, ini nyambung sama mujizat. Kalau pemeliharaan biasa itu cara Tuhan kerja lewat tatanan alam, penyebab sekunder yang udah dia tetapin, nah mujizat itu tindakan Tuhan yang kerjanya beda. Bisa tanpa pakai penyebab sekunder, contohnya bangkitin orang mati, bisa di atas kemampuan penyebab sekunder, kayak jalan di atas air, atau bahkan bertentangan sama cara kerja normal penyebab sekunder, matahari berhenti misalnya. Mujizat buat Hodge itu nunjukin kebebasan dan kuasa absolut Tuhan atas ciptaannya. Ini sekaligus nolak pandangan rasionalis yang bilang mujizat gak mungkin atau cuma hukum alam yang belum kita ngerti. Juga nolak pandangan deis bahwa Tuhan udah gak campur tangan lagi di dunia. Tuhan dalam pandangan Hodge ya tetap Tuhan yang berdaulat dan bebas bertindak dalam sejarah. Jadi kalau kita rangkum ya dari penelusuran kita berdasarkan kutipan-kutipan tadi, kita bisa lihat beberapa pilar utama nih dalam teologi Charles Hodge. Ada penekanan yang kuat banget ke Alkitab sebagai otoritas final. Pokoknya Alkitab jadi patokan utama buat iman dan hidup. Terus, ada pengakuan peran penting akal manusia, tapi ya sadar ada batasnya di hadapan wahyu ilahi, nggak bisa kebablasan. Kita juga lihat gambaran Tuhan sebagai pribadi tak terbatas, yang bukan cuma nyiptain dunia, tapi juga aktif melihara dan ngarahin dunia ini ke tujuannya. Termasuk interaksinya, baik lewat cara kerja alam biasa, maupun lewat tindakan luar biasa kayak mujizat. Memahami kerangka ini, ya bantu kita lihat gimana sebuah pandangan dunia yang utuh, yang konsisten, bisa dibangun dari perspektif iman Kristen kayak yang dipahami Hodge. Nah, setelah kita bahas panjang lebar ini, pertanyaan pentingnya kan, terus apa artinya ini buat Anda? Mungkin pas Anda baca lagi catatan atau kutipan dari Hodge itu, Anda bisa renungkan. Gimana ya kerangka pikir yang nekenin otoritas Alkitab, interaksi iman akal yang spesifik ini, kedaulatan mutlak Tuhan atas alam dan sejarah, gimana itu nyambung atau malah mungkin nabrak sama cara Anda pahami sains modern? Atau pengalaman spiritual Anda sendiri? Atau isu-isu etis rumit zaman sekarang? Mungkin sebagai pemikiran akhir ya, penting juga kita ingat konteks Hodge. Dia nuliskan di abad ke-19. Tantangan intelektual, sosialnya, ya beda sama kita sekarang di abad ke-21. Pertanyaan yang menarik buat Anda gali lebih lanjut mungkin gini. Gimana prinsip-prinsip dasar yang dia pegang, kayak supremasi Alkitab, atau keyakinan soal pemeliharaan Tuhan yang aktif dan bertujuan, bisa kita terapin atau kita omongin ulang secara relevan sekarang, dalam dialog sama penemuan sains terbaru misalnya, atau tantangan filsafat kontemporer, atau kompleksitas isu sosial saat ini. Ini bukan soal nerima mentah-mentah ya,
tapi soal pergumulan terus-menerus dengan iman kita di tengah dunia yang terus berubah. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita tentang pemikiran Charles Hodge kali ini. Semoga penelusuran ini kasih Anda perspektif baru dan mungkin memicu refleksi lebih lanjut ya saat Anda kembali lihat-lihat sumber yang Anda punya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.